Mutarabbi ini juga bisa dimaknai duduk seperti apa tadi? Duduk seperti tasyahud akhir, nah, gitu ya. Ini yang kedua nih. Jadi tasyahud awal dengan meletakkan kedua tangannya di bawah, bukan di atas pahanya. Au yajlis mutarabbian, atau duduk seperti mutarabbi. Mutarabbi ini seperti segi empat, duduk seperti tasyahud awal, seperti tasyahud akhir. Bitawadu'in, dengan merasa tawaduk, dengan tawaduk, perasaan tawaduk, wa khudu. Khudu ini ya, atau bisa rendah hati gitu ya. Tawaduk, ketawaduan, rendah hati, khudu. Wa sukunin, dan tenang, wa khusyu'in, dan khusyuk. Kemudian wala yaltafit bila darurah. Si murid tadi ketika di hadapan gurunya tidak noleh kecuali darurat. Selain kalau darurat tidak apa-apa. Kalau dengan tanpa darurat tidak boleh noleh, karena nanti seakan-akan menampakkan masih ada yang lebih penting daripada gurunya. Nah, gitu ya. Kadang kita gitu ya. Apalagi pelajaran ngantuk, kesel, akhirnya noleh. Bal yakbal bikulliyati alaihi, tetapi yakbal bikulliyati, menghadap kepada gurunya, bikulliyatihi, dengan keseluruhannya. Semuanya dihadapkan kepada gurunya. Sak pikirannya, pandangannya, badannya, semuanya menghadap kepada gurunya. Yang gini nih, yang nanti bakal menyebabkan barokah, gitu ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan seperti ngati loh, tidak bisa. Ya, guru ini ya tidak semua hati guru itu memandang kepada hati. Iya, kalau gurunya minal aulia, kalau gurunya orang biasa, siapapun dia, kalau kita mengambil ilmu dari dia, berarti dia guru kita. Tidak harus aulia. Dan kita harus menghormati kalau ingin barokah ilmunya. Ya. Orang biasa jadi guru kita hormati dia, barokah kita. Tapi sekalipun aulia, wali kutub lah sekalipun wali kutub, atau sekalipun malaikat lah jadi gurunya, tapi kita tidak hormat pada dia, tidak mengagungkan dia, tidak ada ihtiram pada dia, berarti kita tidak menganggap dia orang mulia, tidak ada berkah, kewalat dia. Ya. Walaupun kita ini setiap hari kumpul dengan dia. Buktinya para zaman Nabi, ya, sahabat itu menjadi berkah sampai seperti itu, karena mereka kepada Nabi itu ibarat seperti seorang murid dan guru. Ya, sahabat itu ketika di hadapan Nabi itu ditamsilkan, dicontohkan, misalkan ada burung nempel di atas kepalanya, tidak bakal lari burung karena saking tenangnya sahabat, tidak ubah, karena mereka menghadapkan kepada Nabi semuanya, jiwanya, pikirannya jadi tenang mereka. Jadi sehingga burung pun ketika hinggah di atas kepalanya merasa tenang, nggak kaget. Nah gitu. Tapi yang tidak mau ke Nabi, yang tidak mau menghadap, bahkan membelok dari Nabi, enggak dapat berkah walaupun di zaman Nabi kumpul dengan Nabi, ya kan? Pamannya sendiri bahkan, ya kan, karena dia tidak mau menghadap pada Nabi, tidak tawaduk pada Nabi, ya enggak jadi apa-apa. Dan hatinya enggak ada rasa pengaguan pada Nabi, yang enggak dapat apa-apa. Nah, gitu. Sama kita pada guru kita gitu. Siapapun dia orangnya, ya. Musghiyan ini mendengarkan, berusaha untuk khusyuk mendengarkan, fokus mendengarkan gitu ya.
Jadi pendengaran kita ini difokuskan kepada nasihat guru. Nadiran ilaihi, dengan memandang kepada gurunya. Muta'akkilan liqaulih, dengan mengakal, maksudnya sadar terhadap muta'akkil itu berakal, maksudnya ucapan guru ini dipikir, gitu ya. Ojo pikirannya ini melayang kemana-mana. Dia di hadapan guru tapi hatinya di sana, gitu ya. Biasanya ini terjadi kalau mau liburan, apalagi liburannya telat. Wah, ya libur nggak libur, hatinya kemana-mana. Ya, mestinya anak ini di tepi laut ini, di pantai ini. Ustadz ini kok gak ngelibur saya, gitu. Di pantai hatinya. Nah, ini tidak boleh, tidak adab. Pengaruh, iya, nah, gitu. Jadi ucapan guru ini dipikir betul, gitu ya, dipelajari dengan akalnya. Bihaitsu la yahuju ila i'adatil kalam samarrasana, ini kemarin sampai sini. Sekiranya tidak perlu untuk mengulang lagi ucapan yang kedua. Wala yandur ila yaminihi aw yasari aw fawqahu li ghairi hajatin wala siyama inda bahsihi. Dan tidak melihat kepada kanan kirinya atau ke atas ya, tidak melihat kepada kanan kiri atau ke atas kecuali dalam keadaan darurat. Wala siyama, terlebih inda bahsihi, ketika guru tadi membahas pelajaran atau membahas tentang sebuah masalah. Wala yattaribu lidajjatin. Apa ya tarib ini? Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha, dan hendaklah si murid ini tidak membuat kegaduhan, gitu ya, tidak membuat kegaduhan. Enggak ruwet, gitu ya. Enggak membuat kegaduhan. Lidajjatin yasma'uha, atas atas dajjah ini sesuatu yang didengar. Kejadian yang didengar dia. Mungkin dia mendengar apa, gitu ya. Mendengar suara mercon mungkin lah, kaget, kemudian dia ribut dengan itu. Nah, jangan. Yasma'uha. Ada suara apa mungkin ada suara sound di jalan, nah, gitu ya. Ini kan dia sesuatu yang membuat gaduh kan. Nah, kita nggak boleh membuat gaduh dengan tadi itu sampai noleh kemudian noleh kanan kiri membahas, gitu ya. Mungkin kedengarannya lucu, kemudian sampai jadi guyon, gitu ya, jadi guyon, sampai jadi guyonnya dia ketika mendengar sesuatu tadi. Ya kayak kadang-kadang kita gitu ya, kadang seperti itu. Ono apa ya, kadang suara kayak kedengarannya lucu, mungkin noleh kanan kiri sesama temannya, dulit gitu ya, sampai sampai membuat tidak fokus pada pelajarannya. Ini tidak boleh. Wala yaltafit ilaiha, dan enggak usah noleh ke dia. Enggak usah noleh ke kejadian tadi, ke suara tadi. Kalau kita noleh berarti kita lebih fokus ke dia, hati kita. Buktinya apa? Gurunya sedang belajar dengan gurunya asyik menjelaskan sesuatu, dia masih sempat noleh kepada yang lain, berarti kan tidak fokus, tidak khusyuk dia ngajinya kepada guru tadi. Ya. Lah, guru itu bukan malaikat, ya, bukan nabi, orang biasa. Kalau sampai guru ini hatinya terketuk, kemudian tersentuh, ada perasaan tidak enak dengan hal itu,
kita nanti bisa ada efek samping kualat nanti. Jadi tahan sudah gitu ya, tahan. Lebih-lebih kalau kita ini ya di depan pipa asat mungkin ya, ojo karena dewe gitu ya. Ada sesuatu yang lain dia lebih masih sempat noleh. Nah, berarti sudah pasti kita sudah pasti belajar tidak usuk, belajarnya tidak usuk. Berarti lebih fokus kepada kejadian tadi. Lah mercon ya gak apa, dia kaget ya ndang diem ya. Kaget juga digoleki gitu ya. Opo rek ya gitu. Wala yaltafit ilaiha. Jangan noleh kepada suara tadi. Wala yanfudukum maihi. Wala yahsuru an dira'aihi. Dan si murid tadi tidak boleh apa tadi ya? La yanfud kumaihi, tidak boleh mempermainkan ujung bajunya. Atau ketika belajar, wes enggak usah ojo nyempetnya sik nyencing baju gitu ya. Gurunya sibuk dengarkan dia atau lihat jam atau apa ya. Kalau lihat jam itu memperlihatkan kesusu kok ya. Kalau kesusu tidak apa, namanya orang itu kadang-kadang kan wis kesal gitu ya, kalau bukan waktunya atau mungkin pas gurunya keliru moro nambahi ya enggak apa-apa sudah, namanya belajar namanya. Mungkin pas gurunya sedang asik, walaupun sebenarnya kurang bagus juga. Nah, kita sebagai murid sabar, ojo nampakkan apalagi sampai apa tadi alarmnya dibunyi no gitu ya, keriring kabeh. Sepakat. Kayak dia agak ngomong Ustaz terus mari Ustaz gitu. Ya, jangan, enggak boleh. Ya. Jadi alarm itu dimatikan. Apalagi depan Nabi Pasat tuh jangan ya. Delok jam 09.00 ya, sararek berarti ngilingno gitu. Enggak boleh gitu. Ya. Biarkan saja gitu ya gurunya. Ini adanya begitu. Kita ini tidak lama ngajinya ya, lama cuma kan ngasuh bentar ngasuh. Ada ngasuhnya jam 8 sampai setengah 10 ngasuh gitu ya. Ngasuh lagi. Gak kayak orang dulu ngajinya lama-lama. Kadang mulai jam 7 sampai jam 9 tuh enggak istirahat. Kita dulu kadang-kadang kalau Ramadan tuh jam 7 pagi sampai dohor. Enggak ada ngasuh, kalau kita kan ngasuh kan sih ngombe-ngombe. Bulan puasa kan enggak ada ngasuh. Jadi non-stop baca kitab sudah, mulai jam 7 sampai dohor. Gurunya enak, kesel berdiri, ambil melaku gini, mbak mik, mbak diwaca gitu ya. Nah, yang muridnya enggak mungkin bisa, ya siapa caranya gitu ya. Ngontak-ngantuk pokoknya ya caranya dia ngantuk bukan disengaja dia. Ngantuk terpaksa ya ketok. Dan ini terpaksa dituruti atau enggak kan ketok kan. Kalau ngantuk enggak dituruti dia mungkin apa tadi? Jatuh kepalanya segera diberdirikan. Kalau gini ini enggak. Ini rada ada kawa saja. Sampai. Iya. Oh, apa? Kesal dia mungkin ya. Wala yahsuru an dira'ai, dan tidak menyincingnya sampai ke ini apa dira' ke lengannya. Jadi usahakan diselonjorkan kah gini. Ungkep, biarkan sudah, kita harus sabar. Karena kalau kita cincing juga tidak pantas kalau kita belajar. Di depan guru juga kita ya cocok gitu. Kecuali kita sedang kerja bakti enggak apa-apa, kaos santo enggak apa-apa ya. Kerja bakti pakai gamis cocok ya. Jangan enggak usah pakai kaos, pakai baju yang pantas untuk kerja gitu enggak apa-apa. Hatta kaos santo pakai kaos pokoknya enggak mudah enggak apa-apa. Ya. Wala ya'bas biyadaihi, dan hendaklah jangan bermain-main dengan kedua tangannya. Sampai
ada sampai apa? Tangannya dicetak-cetak gitu ya. Kalau belajar nggak usah, sabar nunggu nanti mari nih. Kalau main pulpen podo ae, pulpen diuncal-uncalno. Ya. Saya lebih khusyuk gini udah bisa. Ya, orang itu kalau melakukan sesuatu, apalagi bermain-main kayak main uncalan itu mesti fokus. Ya. Bagaimana hati itu bisa fokus kepada yang satu, terus fokus dengan juga sesuatu yang lain, tidak bisa. Hati itu tidak bisa jadi dua. Jadi kalau hati itu fokus kepada satu, gitu. Tidak bisa kita fokus belajar sampai fokus ngitung apa gitu ya, 1, 2, gitu ya. Misalkan kita ngitung sesuatu, terus sisi lain kita fokus dengarkan gua kayak itu. Apalagi main lato-lato ya, nggak apa. Fokus kan itu, ya podai itu sama aja, ya, sama aja. Berarti tidak fokus ke satunya, gitu. Ya apa mau mikir, tidak bisa mikir dua perkara dalam satu waktu, tidak bisa, harus gantian hati itu. Ya, mesti kalah salah satunya. Auri jelaihi atau kakinya, ghairihima atau selain keduanya, bermain-main selain apa namanya, selain dengan tangan dan kakinya, pokoknya bermain-main dengan anggota badannya. Ya, min a'dha'ihi, dari anggota badannya. Wala yaftah fahu, dan hendaklah tidak membuka mulutnya kecuali darurat. Ya, kalau membuka mulut dengan tanpa ada keperluan lapo gitu ya. Atau selilit misalkan, ya nggak usah. Selilit itu nanti sebelum belajar selilit dulu. Ya, pas ngaji pakai selilit barang. Gitu. Nggak usah, jangan. Pada itu. Siwakan sebelumnya. Nah, sebelum belajar siwak dulu. Di tengah-tengah enggak perlu. Nah, gitu ya. Wala yaqra' sinnahu, dan hendaklah tidak apa tadi? Tidak menggerak-gerakkan giginya, kretek-kretek gitu ya. Tidak ngedu giginya gitu ya. Bisa kan? Kretek gitu. Enggak boleh itu. Wala yatarib wala yadribul arda wa nahwiha birahati au bi asabihi, dan hendaklah tidak memukul tanah atau main-main memukul tanah dengan telapak tangannya, dengan jari jemarinya, jadi ngedok-ngedok tanah gitu ya, ngedok-ngedok ya apalah gitu ya. Pokoknya intinya jangan main-main gitu ya, nggak usah melakukan hal-hal yang tidak perlu. Khusyuk gitu ya, fokus di hadapan gurunya. Wala yusbika asabi'a yadihi, jangan ngapu rancang. Nah, jadi ngapu rancang begini. Jangan ngapu rancang ini jari jemarinya. Maksudnya ini yusbik ini begini. Kalau duduk jangan begini, tapi begini. Ya, di apa tadi? Nunduk atau di apa namanya? Atau diangkat terserah boleh. Atau kalau enggak nunduk gini boleh, atau begini. Yang enggak boleh begini. Ini namanya yusbik. Tasbik namanya, tasbik. Apa ya? Ngapu rancang gitu ya. Bahasa kita ngapu rancang. Bahasa Arabnya tasbik. Ini makruh. Di hadapan guru atau di luar terserah, dimanapun kapanpun itu hukumnya makruh ngapu rancang tuh. Nah,
Katanya ngapur ancang itu kalau katanya Habib Bakir dapat nggarai apes, ya, nggarai apes, nggarai apa ya, nggarai sial. Orang ngapur ancang itu. Ada yang mengatakan juga ngapur ancang itu dapat menolak doa. Ya, tasbih, ini namanya tasbih, ngapur ancang. Itu dapat menolak doa. Dulu Nabi ketika Abu Lahab sama Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar ini apa namanya? Ketika apa namanya? Sebelum masuk Islam ada dua orang yang sangat kuat. Jadi orang Muslim itu terganggu dengan dua orang ini. Akhirnya Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu dua Umar. Salah satu Sayyidina Umar ini. Nah, Sayyidina Umar waktu itu sedang ngangkat tangannya, sedang tangannya dibalik ke atas. Yang Abu Lahab itu Abu Jahal, yang Abu Jahal itu sedang ngapur ancang. Akhirnya doa tadi jatuhnya ke Sayyidina Umar. Setelah Nabi doa begitu, tidak lama Sayyidina Umar sadar dan masuk Islam. Ya. Jadi dapat menolak doa gitu ya. Wala ya'bas bi izarihi wa nahwi. Dan hendaklah tidak bermain-main dengan sarungnya. Mau diputar-putar mungkin sarungnya ya, dilempit ya, apa caranya mungkin. Wa nahwihi dan lain-lainnya. Atau sorbannya mungkin, atau pakai imamah ketika gurunya ada, ketika di hadapan gurunya. Nah, itu enggak boleh. Tasbihan enggak boleh juga tasbihan. Kalau tasbihan nanti ketika bukan di hadapan guru. Kita ini kalau di hadapan guru harus diam. Jadi menempatkan posisi kita ini seakan-akan kita ini siap disuruh guru. Kalau kita sedang bukan tidak belajar. Tapi kalau kita sedang belajar, fokus kepada guru, tidak boleh melakukan yang lainnya. Wiritan tidak usah, ya, tidak ada gunanya wiritan di hadapan guru. Ya, di hadapan guru, masya Allah, wiridnya nggak putus-putus. Sambil dengar pengajian, sambil dengar nasihatnya, sambil buka kitab gitu ya. Yang kiri pegang tasbih, satunya nyatet. Kelihatannya bagus, tapi nggak adab. Ya, nggak adab ini, nggak adab. Loh, ini harus nggak boleh putus ini wirid saya. Iya, tapi kalau di hadapan guru nggak usah. Ya, jangan diputus saja kalau hadapan guru, nanti dimulai lagi. Begitu. Ya. Kalau di luar pelajaran, maka posisikan diri kita ini seperti orang yang siap untuk disuruh. Ojo ya henuk sholat depan. Kalau kita sholat gitu ya, guru kita ada di hadapan kita sholat. Kalau guru perlu kan nggak enak kalau mau nyuruh kita. Jadi kalau di hadapan guru itu nggak usah lapo-lapo sudah. Ojo ya henuk sholat gitu ya, semenang sudah. Tengah-tengah enggak apa-apa, yang penting dia siap kalau disuruh. Fulan langsung lebaik Ustaz gitu. Ya, Fulan saya sholat. Sholat Ustaz, tunggu. Kan enggak boleh. Gurunya sampai nunggu enggak boleh, enggak adab tuh. Ya, kecuali sholat wajib kecuali. Tapi kalau sholat sunnah enggak perlu. Gitu ya. Itu nanti kalau kita sendirian bukan di hadapan guru sentek-entekno sudah sholat 1000 rakaat enggak apa-apa. Tapi kalau di hadapan guru enggak perlu. Jadi fokus khidmah kepada guru kalau kita hadapan guru. Ya, gitu. Atau pegang tasbih, enggak usah. Nah, gitu ya. Kecuali kita ini ada di misal kita ini misalkan jam berapa mutolaah. Mutolaah jam 8 nih, sudah kita karena ini perintah berarti kita mutolaah. Ya. Kalau di selain itu mungkin di selain itu. Kalau di waktu belajar atau di waktu-waktu yang memang kita harus seperti itu kita lakukan. Ya. Maksudnya di selain yang nggak ada kegiatan apa-apa, memang itu kemauan kita. Nah, maka posisi kita ketika di hadapan guru kita diam. Paham ya? Kalau salah paham nanti mutolaah Habib di kantor itu kalau lapo. Jangan, maksudnya ketika kita nggak ada apa-apa, ya nggak ada kegiatan apa-apa. Jam 7 misalkan, jam 7 pagi waktunya duha wajib semuanya.
Ya berarti sholat duha, ada gurunya tetap sholat duha, karena ini sudah perintah dari awal, itu aturan. Maksudnya ketika di waktu kosong tidak ada apa-apa, paham ya? Tidak ada kegiatan ini itu nggak ada. Nah, kita ada di hadapan guru berarti kita sudah bersimpuh di hadapannya, nggak lapo-lapo. Paham ya? Jangan salah paham, di hadapan Habib mau nggak lapo-lapo. Ya waktu belajar, waktu mutolaah, waktunya ini, itu, sesuai jamnya. Ketika kosong kita hadapkan, jadikan diri kita ini orang yang seakan-akan siap disuruh oleh guru kita. Tanpa nunggu afansat, sholat, enggak usah. Ya misalkan seperti itu. Ini kalau di luar jam kosong, di luar yang, kalau di pondok, di luar jam yang sudah ditentukan. Gitu. Atau pas liburan gitu ya, liburan. Misalkan ini contoh lagi liburan. Liburan kan kosongan, sudah ada mutolaah, tidak ada ini, tidak ada itu. Ini kita salat wajib toh. Nah, di saat itu kita tempatkan diri kita ini seperti orang yang sudah siap disuruh tanpa tanpa dicari. Misal kita ada yang tidak pulang 5 orang misalkan ya. Ada Habib di sini. Ada tamu misalkan. Ya kita harus keluar. Semponing gerung di mana sekiranya Habib nyeluk itu langsung kita dengar. Ojo hapian, fokus kepada panggilan guru. Maksudnya begitu. Gak usah sholat sunnah, gak usah. Gak ada gunanya waktu itu. Oh ya, maksudnya gitu. Kan kosong kan, misal kosong. Puasa kan kosong. Misalkan puasa mulai tanggal 21 kosong. Adanya ya tarawih dan lain-lain itu pun kan sudah ibarat sudah rotok bebas lah gitu. Lah di saat itu kita ketika di hadapan guru kita, maka jadikan kita ini seperti orang yang siap disuruh tanpa golek ini nggak usah. Ya gitu. Bisa ditinggal. Di sini ada berapa orang tinggal, kan masih nyari, kan percuma. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Gak usah ngaji, gak usah. Quran apa tadi? Taruh dulu. Fokus kepada guru, barangkali guru mau merintah, kita siap labbaik guru. Labbaik ya Habib, ya begitu. Ya. Afan Web tak nutuk sak lembar, nggak usah. Itu nggak ada gunanya. Nggak berkah itu. Lu kan ngaji, tapi ada guru. Yang menyebabkan sampai ke Allah bukan Quran, guru. Paham ya? Nah, gitu. Nah ini kadang-kadang murid itu tidak tahu masalah ini. Iya, jadi kadang-kadang depan gurunya menampakkan kehusuannya. Padahal kadang-kadang gurunya perlu. Padahal ono sing nganggur ndak gitu ya. Wis nganggur kabeh. Tapi kok kayak menyibukkan diri, kadang-kadang gurunya malu untuk nyuruh. Lah itu nggarai. Nah, gitu maksudnya. Wah ini saya harus perlu sholat. Iya sholat apa? Sholat jamaah ya. Kalau memang perlu gantian. Apa? Takut gurunya nyari gitu loh maksudnya. Jadi harus siap setiap saat ketika sudah tidak ada sesuatu kewajiban yang lain harus siap setiap saat tanpa guru ini mencari kalau perlu. Nah gitu. Tanpa nunggu, tanpa mencari. Kalau perlu cepat-cepat no. Apa kesukaannya? Oh, misalnya ya kalau Habib itu biasanya senang buhur, cepat no buhure. Ada buhur, langsung, gitu ya. Kopi, langsung, gitu ya. Habib, cari, gitu ya. Padahal biasanya minta, misalkan ya, nggak ada cepat no, toto nggak ada, ngenteni setengah jam, akhirnya sampai pergi, lah ya apa yang dia mau nggak jadi, gagal. Kan kalau ada hati yang nggak enak dalam hatinya kan kita yang pengaruh. Ya opo sih, gitu. Kalau sampai ya opo ngomong itu lah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai ngomong ya opo sih, nah gitu jangan. Ya. Ini kadang-kadang yang nggak kepikir oleh kita kadang seperti itu. Pengaruh lah ya, ini pengaruh. Ya.
Wala yastanida bi hadratis syekh ila haitin aw makhiddatin. Dan janganlah bersandar di hadapan guru kepada apa? Kalau di hadapan guru, ocok senden ila haid, ke tiang. Ya. Ya bukan harus tiang, tembok mungkin ya, kalau kita duduk-duduk dengan guru ocok melok senden gini. Ya. Ocok senden. Gurunya senden melok senden koyok konco, jangan. Ya, jauhkan dari sendenan itu. Nah, gitu. Jam berapa nih? Jam 7.00. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.